Apapun, siapa sebenarnya dalang di balik operasi para bos BBM ini? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil dalat ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli was-surbi, wa innama siyamu minal lagwi war-rubsi." Artinya bukanlah puasa itu sebenarnya sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa lebih dari itu, dia harus memelihara kebersihan mulut daripada bicara kotor dan menggunakan mulut untuk membaca ayat-ayat Allah, memelihara mulut dari berdusta. Orang yang berdusta sudah batal puasanya, khusus pahalanya. Berdusta dia, berbohong dia, bersumpah palsu dia, sudah batal pahala puasanya. Dia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyaknya pembohong-bohong, pendusta, koruptor itu dia puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasamu. Hei koruptor, kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Di akhirat besok mendapatkan neraka, di dunia mendapatkan kegelisahan. Masya Allah. Nah, karena itu dekatkan diri. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membohongi diri sendiri. Betapapun kita berbohong, berdusta, melakukan korupsi, sangat terpantau oleh CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kita dengarkan. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Masya Allah. Dan pemirsa, inilah modus para bos BBM mempermainkan anggaran negara hingga 193,7 triliun rupiah. Masya Allah. Menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung menjelang dini hari 24 Februari yang lalu, para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang atau turun tidak sesuai dengan target pemerintah. Caranya, bos kilang minyak Pertamina menolak minyak mentah produksi sesama anak perusahaan. Alasan penolakan adalah karena minyak mentah yang diproduksi mahal dan tidak memenuhi standar. Dampaknya jelas, pasokan BBM di dalam negeri pun berkurang. Setelah merekayasa situasi seolah Indonesia kekurangan BBM, aksi jahat mereka sukses memaksa pemerintah untuk membeli minyak atau mengimpor dari luar negeri. Impor BBM dengan kadar real octane number atau RON 90. Kejahatan para tersangka koruptor tidak berhenti hanya sampai di situ. Selanjutnya mereka bersekongkol mengoplos BBM dengan RON 90 seolah-olah menjadi BBM dengan RON 92. Nah, Masya Allah. Jadi penipuan-penipuan seperti itu, Masya Allah. Kalau di dalam KUHP kita yang lama itu pasal 372, penggelapan. Dia menggelapkan karena itu berada di dalam kekuasaannya, dia gelapkan. Itu namanya korupsi lewat penggelapan. Ada pula yang terang-terangan dan tertangkap basah, tetapi karena didekking oleh orang-orang yang kuat, walaupun tertangkap basah, lepas juga. Masya Allah. Inilah di dalam agama diingatkan. Salasun muhlikat. Ada 3 macam yang merusak dunia, juga merusak negara, merusak rumah tangga, bahkan merusak diri kita sendiri. 3 macam. Yang pertama, hawahu muttabi'un. Orang yang rakus, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Itu koruptor itu sangat rakusnya. Gajinya sudah sangat besarnya.
tapi korupsinya sangat besarnya, padahal gajinya sudah besar. Berbeda dengan orang yang korupsi gara-gara gajinya kurang. Nah, jadi yang pertama, malapetaka di dunia ini disebut adalah hawahu muttabi'un, orang-orang yang rakus, yang selalu mengikutkan kehendak hawa nafsunya. Yang kedua, orang-orang yang disebut dengan sukhun muta'un, makan sendiri, sangat bakhilnya, lalu dia menumpuk sebanyak-banyaknya, bakhil dia terhadap yang lain, dia tumpuk untuk keluarganya, bahkan dia tidak bayar zakatnya, tidak bayar pajaknya, tak ada infaknya, tidak ada sedekahnya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang koruptor yang menyembunyikan harta itu, jangan disangka dia itu akan mendatangkan kebahagiaan pada dirinya. Dia disembunyikannya di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, di Swiss. Dia sembunyikan harta itu. Jangan kamu menyangka orang yang menyembunyikan harta itu akan membahagiakan dirinya. Tidak, justru akan mendatangkan malapetaka pada dirinya, dan akan dikalungkan pada leher mereka kelak harta benda, rumah tangga, mobil hasil korupsi itu akan dikalungkan pada leher mereka yaumal qiyamah. Masya Allah. Dari semua akal bulus para tersangka korupsi inilah mereka sukses mengambil uang negara selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, ini angka sementara, bisa semakin bertambah. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi berjamaah uang negara sebesar 193,7 triliun rupiah ini berasal dari, yang pertama adalah kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, yang kedua kerugian impor minyak mentah lewat broker, yang ketiga kerugian impor bahan bakar minyak melalui broker, yang keempat adalah kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Dan pemirsa, inilah nama-nama tersangka korupsi tata kelola BBM. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, inisialnya RS, Rifas Yahaan. Yang kedua adalah CEO PT Pertamina International Shipping, YF atau Yoki Firnandi. Yang ketiga adalah Direktur FPO PT Kilang Pertamina International, SDS, Sani Dinar Saifuddin. Keempat adalah VP FM PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, AP. Kemudian juga ada beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, MKAR. Kemudian juga ada komisaris PT Navigator Katulistiwa, komisaris PT Navigator Katulistiwa adalah DW. Dan kemudian juga ada Gading Ramadan Joy, komisaris PT Jenggala Maritim, PT Orbit Terminal Merak. Untuk tahu sebesar apa sebetulnya uang 193 triliun rupiah itu yang dimaling oleh 7 orang tersangka ini, kita melihat bahwa uang itu selain bisa untuk menambah kesejahteraan rakyat, juga bisa untuk membangun 35 gedung Petronas. Anda pasti tahu, ini adalah ciri khas dari Malaysia. Di tahun 1992 adalah gedung tertinggi dunia yang saat itu dibangun dengan biaya 1,6 miliar dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Untuk kurs rupiah di tahun 92 sebesar 2.500 rupiah per dolar Amerika. Dengan kurs sekarang, uang 193,7 triliun itu bisa untuk membangun 7 gedung kembar Petronas. Ya pemirsa, siapa dalang di balik mega korupsi 193,7 triliun rupiah itu? Analisis para narasumber akan memberikan gambarannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sangat berbahaya sekali. Nah, itu tadi hadis telah saya bacakan. Thalathum muhlikat. Ada 3 hal yang menghancurkan dunia ini. Yang pertama, hawahu muttabi'un,
para koruptor yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sukhun muta'un, para koruptor yang menyembunyikan hartanya, dia sangat kikir sekali. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, bahkan akan mendatangkan kejahatan, kejelekan, malapetaka pada dirinya. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan mobil, helikopter, kapal pada dirinya yang mereka banggakan di dunia, dikalungkan besok dia tarik di akhirat, dia gendong di atas punggung mereka sendiri. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya, jeleknya nasib orang-orang yang berdosa yang tidak sempat bertaubat. Nah, yang ketiga yang merupakan malapetaka di dunia ini adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang selalu membangga-banggakan kekayaannya, membanggakan kehebatan dirinya, pakaiannya, hartanya, berjalan-jalan ke luar negerinya, naik helikopter, naik pesawat pribadi atau kapal pesiar pribadi, dan macam-macam bentuknya. Yang penting itu merupakan i'jabul mar'i, merupakan suatu kebanggaan dirinya dengan merendahkan orang lain. I'jabul mar'i bin nafsihi, dia saja yang hebat mengikutkan hawa nafsunya, orang lain semuanya dipandang rendah. Nah, inilah penyakit yang merusak dunia. 3 hal yang disebut dengan thalathum muhlikat, 3 kunci malapetaka besar yang dapat merusak dunia ini. Masya Allah, kita dengarkan lanjut. Nah, pada malam ini telah hadir bersama kami 3 orang akan Masya Allah, kita akan mendengarkan pendapat orang-orang yang ahli bagaimana perhatiannya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan terus menerus digaung-gaungkan. Ini sebenarnya sebagai satu, karena memang ini penyakit korupsi sudah meluas, sudah merajalela di mana-mana. Hampir semuanya ada di perjudian, di mana aja disebutkan itu pasti ada korupsinya, skandalnya. Bukan skandal kecil, skandalnya sekarang udah T kan. Betul. Setiap kali kejadian sudah bukan miliar lagi. Bukan miliar lagi. Ya. Tapi dengan ini adanya Pak Prabowo, terus mulai kan digiringin satu persatu ini. Ini juga sebagai satu peringatan keras bagi para koruptor yang lain-lain itu yang masih diingetin bolak-balik sama Pak Prabowo itu, ya supaya inilah menyerah terus terang aja kalau mau diperangin benar. Ini seluruhnya bagaimana? Jadi meranginnya itu mulai dengan cara begitu dulu dah. Mudah-mudahan pada ada kesadaran gitu kan. Pak Fuad, ini kalau kita lihat kasusnya Pak, disebut Kejaksaan Agung, itu terjadi dari 2018 sampai 2023, 5 tahun. Lalu angkanya 193,7 triliun. Ya lebih dari 3 triliun lah satu bulannya. Kemudian itu terjadi disebut di anak usaha Pertamina. Sebetulnya pengawasan Pak. Pengawasannya siapa? Direksi. Selama ini disebut-sebut yang mengawasinya itu Ahok selama 5 tahun. Maka Ahok sekarang diperiksa. Apa saja tugasnya sebagai pengawas selama 5 tahun, digaji dengan gaji yang besar. 1 bulannya 170 juta rupiah. Masya Allah. Pengalaman Anda waktu menjadi Menteri Keuangan, pengalaman menjadi Menteri Keuangan itu mengawasi penggunaan anggaran, dan juga mungkin Menteri BUMN karena Pertamina salah satu BUMN. Itu seperti apa Pak? Apakah ini mungkin kecolongan sebesar? Kecolongan paling besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Mudah sekali
melakukan perbuatan-perbuatan yang rakus karena tidak ada merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.